Kasus dugaan pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat dengan terdakwa Ferdy Sambo CS sudah melewati tahap penuntutan tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung RI. Tuntutan itu tuai kontroversi karena tuntutan 8 tahun penjara kepada Putri Chandrawati dinilai ringan dan 12 tahun penjara kepada Barada Eliezer terlalu berat. Terlepas dari itu, Sobat NTB 1 perlu tahu ada peran ex pejabat jaksa yang pernah berkarir di wilayah hukum NTB di balik proses persidangan. Pertama, Sugeng Haryadi. Dikenal garang dan nadanya selalu meninggi setiap kali tampil di persidangan. Paling epik ketika ia menguji keyakinan Eliezer soal sarung tangan hitam yang dipakai Ferdy Sambo sebelum menembak Brigadir Joshua. Apakah sarung tangannya seperti ini? Tidak, Bapak. Atau masker? Sarung tangan, Bapak. Sarung tangan, ya, seperti ini. Ya, Itu masker, Bapak. masker ya. Nah, saya ulangi lagi, seperti ini atau masker? Itu masker, Bapak, kalau yang seperti itu. Nah, saya ingin melihat bagaimana ketajaman penglihatan saudara. Pada waktu itu terang Bapak. terang ya. Saat sidang tuntutan Eliezer, Sugeng jadi sorotan netizen saat tertangkap kamera menyeka air matanya. Terdakwa Arif Rahman Arifin. Kepada para pengunjung mohon untuk tenang. Sugeng adalah mantan Kabak Tata Usaha Kejaksaan Tinggi NTB. Sebelum keluar dari NTB, ia mendapat promosi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa dan karirnya naik ketika menjabat Asisten Intelijen Kejati Jawa Barat. Kedua, Ketut Sumedana. Pangkatnya kini bintang 1 di Kejaksaan Agung dan menjadi juru bicara Gedung Bundar. Ia kembali tampil di depan publik saat jumpa pers saat klarifikasi kontroversi tuntutan JPU dalam sidang Ferdy Sambo CS. Deliktum yang dilakukan oleh tindak pidana Eliezer, Richard Eliezer Pudeng Limau sebagai eksekutor, yakni pelaku utama, bukanlah sebagai penguat fakta hukum. Jadi dia bukan penguat, mengungkapkan satu fakta hukum yang pertama. Justru keluarga korban, itu menjadi bahan pertimbangan. Tapi beliau adalah sebagai pelaku utama, sehingga tidak dapat dipertimbangkan juga sebagai yang harus mendapatkan justice collaborator. Ketut Sumedana sebelumnya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Mataram. Karirnya moncer setelah berani melakukan operasi tangkap tangan oknum anggota DPRD Kota Mataram. Ketiga, Fadil Jumhana. Saat ini ia adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pemegang komando di balik pertimbangan-pertimbangan hukum dalam tuntutan JPU untuk semua terdakwa. Nadanya meninggi saat jumpa pers di Gedung Bundar Kejagung ketika klarifikasi tuduhan masuk angin dalam tuntutan ringan Putri Chandrawati. Kalau terdakwa bilang ketinggian, itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya pledoi. Kita dengar pledoi dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa, ada duplik, ada putusan, masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum, jangan media ikut mengadili. Media itu gunanya memancarkan berita-berita ini, jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih, jaksa berpikir jernih, penasihat hukum berpikir jernih, nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu, nggak boleh. Fadil Jumhana adalah Kepala Kejaksaan Tinggi NTB tahun 2014-2015 lalu. Kemudian ditarik ke Kejaksaan Agung menjadi Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada jam duduk.